Halo, saya dengan Upit dari herbo.id. Saya mengucapkan terima kasih kepada Kemenkumham DKI Jakarta yang sudah membantu kami para UMKM untuk menerbitkan perusahaan perseorangan ya, sehingga kami bisa terus meningkatkan produksi kami. Feli dari PT Tipika Berkat Abadi sangat berterima kasih kepada Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta atas pengurusan PT ini yang sangat cepat dan hari ini langsung jadi dalam waktu hitungan menit. Jadi saya sangat berterima kasih. Saya kan harus butuh waktu kurang lebih 20 tahun masa tugas baru bisa jadi direktur kan iya, begitu ya. Siap. Nah, tapi kalau mereka ini beda ya Pak hanya ya? 10 menit bisa langsung datang pulang dia langsung jadi direktur dia. Langsung jadi direktur iya. Pak. Mencari informasi semua tentang hukum, jangan kemana-mana, cukup di sini aja. Kupas tahu, kupas tuntas tentang hukum. Kupas tahu, kupas tuntas tentang hukum. Hai Sobat Hukum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam program Kupas Tuntas tentang Hukum Kupas Tahu bersama saya Yuliana. Hari ini kita akan membahas terkait perseroan perorangan di Indonesia. Bagaimana sih konsep perseroan perorangan? Bagaimana juga cara mendaftarnya, persyaratannya apa saja, dan yang paling penting kalau kita mau mendaftar perseroan perorangan itu kemana? Nah, pastinya Sobat Hukum penasaran kan? Untuk itu telah hadir bersama kita di sini narasumber yang akan menjawab semua pertanyaan tadi. Langsung saja saya akan memperkenalkan narasumber kita pada hari ini, yaitu beliau merupakan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta, Bapak Dr. Ronald Lumbun SHMH. Bapak, apa kabarnya nih Pak? Baik Mbak. Luar biasa ya Pak. Kasih. Terima kasih sekali nih Bapak bisa hadir dalam program Kupas Tahu, suatu kebanggaan bagi kami, suatu kehormatan juga di sela-sela kesibukan Bapak yang luar biasa padat ya Pak ya. Iya. Terima kasih juga undangannya untuk bisa bicara dengan teman-teman semua di forum Kupas Tahu Kanwil DKI Jakarta. Siap, terima kasih Bapak. Iya. Bapak, kita langsung saja nih Pak, Iya. mengenai perseroan perorangan. Yes. Nah, kalau kita bicara perseroan perorangan, mungkin Sobat Hukum juga ingin tahu, apa sih Pak pengertian dari perseroan perorangan ini sendiri Pak? Silakan. Ya, jadi kalau kita bicara perseroan perorangan itu pertama kali di Indonesia muncul melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dari situlah terbit sebuah entitas baru, badan hukum baru yang dinamakan perseroan perorangan, yang berbeda dari yang selama ini kita kenal, yaitu perseroan terbatas atau PT, atau yang sekarang kita kenal juga dengan perseroan persekutuan modal. Perseroan persekutuan modal itu yang dibedakan. Ada beberapa hal yang berbeda memang dengan PT biasa, perseroan perorangan ini. Yang pertama adalah kalau di dalam PT biasa itu harus lebih dari satu orang pemegang saham, tapi justru di dalam perseroan perorangan ini hanya boleh satu orang, tidak boleh lebih dari satu orang yang bertindak sebagai pemegang saham atau kita kenal dengan one tier system. Dan yang kedua adalah tidak diperlukannya lagi sebuah akta notaris. Atau jadi tidak perlu yes. akta notaris Pak? Iya, itu untuk mendirikan sebuah perseroan perorangan. Kalau PT biasa itu harus lebih dari satu orang justru, dan kemudian juga harus menggunakan akta notaris, dan kemudian nanti diumumkan pada tambahan berita negara. Kira-kira itu sekilas dari entitas yang namanya perseroan perorangan. Gitu. Oh baik ya Pak, sudah lengkap. Nah kemudian kalau boleh diuraikan sedikit lagi nih Pak, kira-kira apa sih Pak yang melatar belakangi hadirnya perseroan perorangan ini? Iya, baik. Perseroan perorangan ini dilatar belakangi dengan niat baiknya pemerintah, ya pemerintah untuk mempermudah keberlanjutan atau keberlangsungan berusaha di Indonesia atau ease of doing business yang ada di Indonesia.
Kita tahu saat ini, apalagi di masa pandemi seperti ini, justru berbagai usaha raksasa atau konglomerasi begitu, justru pada bergelimpangan. Nah, ada hal-hal atau komunitas-komunitas yang UMKM, katakanlah begitu, UMK, ulangi, untuk perseroan perorangan itu justru mereka yang bertahan dan mereka justru yang bisa survive di era pandemi seperti sekarang ini. Nah, itulah yang melatar belakangi pemerintah untuk mendirikan perseroan perorangan. Dan kemudian juga pemerintah selama ini melihat adanya kendala-kendala keterbatasan akses daripada para pelaku UMK ini untuk melaksanakan atau mengajukan pinjaman kredit misalnya ke bank, ya, lalu mengikuti tender-tender di berbagai apa namanya, katakanlah di instansi pemerintah begitu yang harus berbadan hukum. Nah, yang mensyaratkan berbadan hukum, nah itulah sehingga oleh karenanya didirikan perseroan perorangan begitu kira-kira. Baik, menyinggung sedikit nih Pak. Ini sebenarnya penting juga nih Pak. Yes. Membahas tentang modal. Pastinya Sobat Hukum juga ingin tahu modal yang harus dikeluarkan. Itu kira-kira berapa Pak? Baik, ada 2 kriteria kalau untuk atau berbicara mengenai perseroan perorangan. Tadi saya sudah katakan bahwa perseroan perorangan itu adalah untuk usaha UMK, ya, atau para pelaku UMK, mikro kecil, ya. Untuk mikro itu sampai dengan 1 miliar rupiah. Sementara untuk kecil sampai dengan 5 miliar rupiah itu. Dan kemudian seperti saya katakan tadi bahwa pada dasarnya perseroan perorangan ini bukan sesuatu entitas yang berdiri sendiri. Betul dia sebuah entitas baru yang tadi saya katakan dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Namun perseroan perorangan ini tetap tunduk pada berbagai peraturan perundang-undangan yang ada, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Sehingga oleh karenanya berbicara modal, maka sesuai dengan undang-undang tersebut 25% disetor dari 25% modal disetor dari modal dasar, itu kira-kira. Oke, cukup jelas sekali ya Sobat Hukum. Nah, kemudian mungkin kita juga ingin tahu ya keunggulan dari perseroan perorangan ini sendiri. Baik, perseroan perorangan yang jelas sangat mudah, Mbak. Sangat mudah untuk dilakukan pendaftarannya. Kami Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil DKI Jakarta sudah beberapa kali melaksanakan sosialisasi dan sekaligus juga membantu pendaftaran para pelaku UMK di wilayah DKI Jakarta. Itu kurang lebih 10 menit. 10 menit, Cuma 10 menit, ya, Pak? 10 menit. Luar biasa. More or less 10 menit sudah bisa mendapatkan surat dari Direktorat Jenderal AHU, ya, untuk sebagai suatu sertifikat perseroan terbatas perseroan perorangan. Itu kira-kira. Berarti cukup mudah dan murah ya Pak ya? Mudah, murah, dan cepat. Tentunya ada biayanya, dalam hal ini Rp50.000 PNBP. Cuma Rp50.000? Cuma Rp50.000. Rp50.000. Rp50.000 dan waktunya 10 menit. Bisa jadi langsung jadi direktur. Langsung jadi direktur, Iya, Pak? kalau saya kan harus butuh waktu kurang lebih 20 tahun masa tugas baru bisa jadi direktur, kan begitu ya. Siap. Nah, tapi kalau perseroan mereka perorangan ini beda ya Pak hanya ya? 10 menit bisa langsung datang, pulang Bisa. dia langsung jadi direktur dia. Langsung jadi direktur, Iya. Pak. Nah, ini menarik sekali nih Pak. Berbicara tentang saya jadi tertarik nih Pak ya. Pulang kita daftar 10 menit kemudian langsung jadi direktur. Nah, untuk kita-kita nih kalau misalkan yang ASN itu kira-kira bisa nggak sih Pak? Bisa. Sepanjang memenuhi persyaratan-persyaratan yang sudah ditentukan. Yang pertama, memiliki KTP. Memiliki KTP untuk memastikan bahwa orang itu sudah cukup dewasa dan mampu melakukan perbuatan-perbuatan hukum yang menurut semua ketentuan yang berlaku. Kita mengetahui bahwa di dalam sistem hukum kita ada berbagai macam atau ukuran mengenai jenis kedewasaan dari seorang. Ada katakanlah Undang-Undang Perlindungan Anak 18 tahun. Kemudian juga Undang-Undang Perkawinan diulangi di BW itu 21 tahun. Tapi pemerintah mengambil yang termudah, yang terendah yaitu 17 tahun
orang memiliki KTP Iya. dan bisa mendaftarkan perseroan perorangan. Tujuannya apa? Adalah bahwa para milenials, para generasi Z ini ya saat Iya. ini yang memiliki talenta-talenta tetapi sayangnya belum memiliki kesempatan untuk berkreasi. Nah, pemerintah membantu itu untuk supaya mereka bisa mengembangkan usahanya. Kira-kira itu, Mbak. Oh, baik. Jadi ada kesempatan nih bagi ASN-ASN yang ingin mendirikan Oh iya, perseroan perorangan yes. juga terbuka lebar kesempatan. Siapapun bisa berarti ya Pak ya. Nah, untuk persyaratannya sendiri, pastinya ada kan Pak syarat-syarat yang harus dipenuhi. Mungkin Sobat Hukum juga ingin lebih detail lagi persyaratannya apa saja? Persyaratannya sangat mudah. Yang pertama tentunya memiliki KTP tadi saya Iya. katakan tadi, kemudian memiliki NPWP. Iya. Nah, yang berikutnya adalah terintegrasinya antara NIK yang terdapat dalam KTP tadi dengan NPWP yang ada di dalam kartu. Nah, NPWP kita masing-masing itu harus terintegrasi antara satu dengan yang lainnya. Karena ini memang merupakan suatu bentuk integrasi dari lintas kementerian lembaga, yaitu dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM untuk badan hukumnya, Dirjen AHU, dan kemudian Kementerian Dalam Negeri dalam NIK-nya, dan kemudian juga Kementerian Keuangan tentunya dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak dalam hal PNBP-nya. NPWP. NPWP. Nah, untuk mekanismenya sendiri Pak, di dalam proses pendaftarannya itu apakah secara online? Yes, secara online. Fully online. Jadi web basis. Jadi di dalam kalau kita buka www.ahu.go.id itu tinggal kita buka, ada beberapa pilihan layanan-layanan yang ada di dalam AHU. Ada yang kalau kita hari ini karena itu masih relatif baru, jadi masih klip tuh Mbak, ikonnya persoalan perorangan yang paling bawah. Nah itu di situ tinggal kita klik dan semua ada petunjuknya, sangat mudah. As simple as that. Oke, luar biasa Pak. Nah, untuk peran kantor wilayah sendiri. Yes. Nah, UMK ini kan merupakan salah satu penggerak perekonomian nasional seperti yang kita ketahui. Nah, peran kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta untuk UMK ini, untuk memajukan UMK ini seperti apa? Ya, yang seperti sudah saya katakan tadi, bahwasanya kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta sudah melakukan beberapa kali sosialisasi dan sekaligus membuka pendaftaran bagi para pelaku UMK yang ada di wilayah DKI Jakarta. Kami juga menggandeng tentunya dinas koperasi, ya, dinas koperasi, dan kemudian juga Jackpreneur ya kalau di Jakarta, ada nama di Jakarta, itu juga kami menggandeng mereka supaya apa? Supaya dalam tanda kutip akan menjadi TOT atau transfer of knowledge bagi mereka para pelaku UMK, supaya ketika mereka melihat demikian mudahnya untuk melakukan pendaftaran persoalan perorangan, mereka bisa memberitahukan dan melakukan pendampingan bagi rekan-rekan UMK lainnya. Itu seperti itu. Dan kemudian juga kami untuk sebagai informasi tambahan, Kanwil DKI Jakarta dalam hal ini telah membuka dua gerai, yang satu di Mall PGC Cililitan yang Yandu Seri, Yandu Seri yang melayani setiap hari. Itu juga mereka kami melayani pendaftaran perseroan perorangan. Bisa ya Pak? Bisa, perseroan perorangan. Dan juga sampai ada di Kemang Village, ya, di Kemang Village itu Yandu Sagu, ya, pelayanan terpadu Sabtu Minggu. Itu juga bisa melayani perseroan perorangan. Pendaftaran perseroan perorangan. Iya. Namun demikian paling tidak kalau memang sekiranya menemukan ada kendala-kendala yang kecil itu pasti ada, ya, di dalam baik di PGC, di gerai-gerai kami itu pasti ada. Oleh karena itu kami sangat terbuka dalam hal ini di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Silakan datang pada kami dan kami akan siap membantu dalam hal ini Divisi Pelayanan Hukum dan HAM dalam membantu para pelaku UMK untuk melakukan pendaftaran pada persoalan perorangan itu. Baik, jadi apabila ada kendala-kendala yang tadi Bapak sebutkan, Sobat Hukum atau masyarakat lainnya dapat datang langsung ya Pak ya ke kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM di Jalan MT Haryono, nomor 24 Cawang ya Pak ya, Cawang Jakarta Timur. Tadi ya Sobat Hukum. Nah ini last but not least Pak. Oke, apa harapan Bapak nih terhadap UMK setelah adanya perseroan perorangan ini?
Ya, tentunya sebagai bagian dari pemerintah, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM yang menjalankan sebagian tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum di wilayah dalam hal ini DKI Jakarta, tentunya sangat mendorong para pelaku UMK khususnya yang ada di wilayah DKI Jakarta supaya segera mendaftarkan perseroan perorangannya, usaha-usahanya ke dalam perseroan perorangan karena akan banyak benefit yang akan diperoleh apabila usaha mereka sudah berubah atau istilahnya naik kelas. Kalau istilah kami naik kelas menjadi badan hukum dari yang tadinya belum berbadan hukum menjadi berbadan hukum. Salah satu keuntungannya adalah sekali lagi saya katakan adanya pemisahan harta. Iya. Konsep hukum kita tahu sama-sama adanya pemisahan harta antara harta perseroan dengan harta si pemilik itu sendiri. Jadi sangat mendorong untuk mendaftarkan usaha-usahanya menjadi ke dalam PT Perseorangan. Banyak keunggulan dan juga banyak benefit ya Pak pastinya. ya setelah kita mendaftarkan menjadi perseroan perorangan ini. Baik, Sobat Hukum, sudah sangat jelas sekali ya tadi penjelasan dari narasumber kita, Bapak Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta, Bapak Dr. Ronald Lumbun. Terima kasih Bapak atas kehadirannya Pak. Baik, Ya. terima kasih sekali lagi Bapak atas kehadirannya di sela-sela waktu sibuknya Bapak untuk dapat hadir pada program Kupas Tahu, Kupas Tuntas tentang Hukum. Baik, Sobat Hukum, sekali lagi semoga acara kita ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua seperti yang Bapak Ronald sampaikan tadi ya Pak. Sudah saatnya UMK naik kelas, gitu ya Pak. Yeah. Nah, baik bagi Sobat Hukum, ayo kita segera mendaftarkan apabila Sobat Hukum mempunyai usaha, kita daftarkan menjadi perseroan perorangan, tentunya akan mendapatkan banyak benefit dan juga keunggulan dari perseroan perorangan ini. Baik, kita tutup acara kita pada hari ini. Sekali lagi, terima kasih atas kehadiran Bapak dan juga terima kasih atas perhatian dari Sobat Hukum semua. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sampai jumpa di lain kesempatan.